Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat tentang bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan perselisihan. Sahabat virtual rahimakumullah, konflik dan manusia, keduanya tidak dapat dipisahkan karena konflik merupakan bagian dari keniscayaan dalam kehidupan manusia. Maka tidak berlebihan jika sebagian pakar mengatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik. Namun bukan berarti bahwa konflik dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya untuk mengelola dan meredamnya. Al-Quran dan hadis menawarkan spirit dalam menginspirasi dan memotivasi kita untuk mewujudkan resolusi konflik menuju perdamaian. Sahabat virtual rahimakumullah, Al-Quran dan hadis menawarkan yang pertama adalah melakukan tabayyun atau klarifikasi. Dalam hal ini, tabayyun dijadikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi. Terlebih informasi yang masih simpang siur kejelasannya, yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik. Spirit tabayyun disebutkan dalam Al-Quran untuk menguji kebenaran informasi dari seseorang. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sahabat virtual rahimakumullah, selanjutnya yang kedua adalah melakukan tahkim atau upaya mediasi. Dalam hal ini upaya tahkim dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai. Sebagai catatan bahwa seorang mediator harus berdiri di tengah, yang artinya tanpa memihak dan bersimpati kepada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Ia seharusnya mendorong dan mengkondisikan kedua pihak tersebut ke arah perdamaian yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan syura atau musyawarah. Upaya ini ditempuh guna memecahkan persoalan dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik atau perselisihan. Pentingnya musyawarah ditegaskan dalam potongan Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syawirhum fil amr. Dan musyawarahlah kepada mereka dalam urusan-urusan itu. Sahabat virtual rahimakumullah, yang keempat adalah sikap al-afwu atau saling memaafkan. Ketika terjadi perselisihan atau konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego mereka masing-masing. Sehingga al-afwu merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat virtual rahimakumullah, selanjutnya yang kelima adalah tekad al-islah atau berdamai. Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan. Konsep islah atau rekonsiliasi dalam konflik merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat menerangkan tentang konsep islah tersebut. baik dalam konteks konflik level komunitas kecil seperti konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri,
dalam Quran surah An-Nisa ayat 128 maupun dalam level komunitas besar seperti konflik yang terjadi antara dua kelompok orang mukmin yang bertikai. Contohnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Sahabat virtual rahimakumullah, tidak hanya Al-Quran saja yang berbicara tentang islah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun terdapat beberapa hadis yang menyeru dan menerangkan tentang islah. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan. Rawahu Abu Dawud. Sahabat virtual rahimakumullah, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam perselisihan yang terjadi dalam masyarakat sekitar kita dapat kita contoh Rasulullah SAW dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.